Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, senantiasa menumbuhkan dan menyirami semangat kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan agama Islam yang rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mencintai kedamaian. Wassulhu khair, dan perdamaian itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan jangan kalian merusak di muka bumi ini setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Innallaha la yuhibbul fasad." Sesungguhnya Allah tidak mencintai kerusakan. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya senantiasa berusaha memberikan ketenangan dan keamanan di masyarakat kita. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang membuat gaduh, membuat rusuh, dan terjadi pertikaian antara masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita mengetahui bahwa ruh seorang muslim, darah seorang muslim itu sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pembunuhan terhadap seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram untuk menumpahkan darahnya, haram mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar, dan haram menginjak-injak kehormatannya. Ini nasihat dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan, dan jangan sampai terjadi pembunuhan terhadap seorang muslim. Apa yang sudah terjadi dan kita ketahui semuanya, semoga itu menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara kita yang meninggal dunia. Allah menerima amal solehnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan semoga kita semuanya menjadikan hal itu sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali. Maka kita sebagai umat Islam jangan meniup api yang sedang berkobar. Jangan sampai api ini merebak semakin besar, membakar kemana-mana sehingga tidak bisa dihentikan. Hendaknya kita bersama-sama untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara ini. Jangan sampai ada yang terbunuh lagi, jangan sampai ada pembunuhan lagi, karena membunuh ini adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapapun yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja dia membunuhnya, maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah pun menyediakan siksa yang sangat besar, yang sangat pedih kepadanya.
Maka ini bukan sesuatu yang ringan bagi kita. Jangan sampai kita melakukan pembunuhan atau menjadi penyebab terjadi pembunuhan tersebut. Nabi SAW bahkan menjelaskan bahwa semua dosa itu sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni, kecuali dosa besar, kesyirikan dan juga pembunuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dzanbin 'asallahu an yaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan." Semua dosa sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala ampuni, kecuali orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau orang mukmin yang membunuh saudara mukminnya dengan sengaja. Ini sangat luar biasa mengerikan. Jangan sampai ini terjadi lagi. Dan di antara sebabnya terjadi pembunuhan ini adalah karena terjadi kerusuhan. Dan kita tahu terjadi demonstrasi besar-besaran, ya, penyebabnya kita tahu dan pemicunya juga kita tahu. Oleh karena itu jangan diulang lagi. Ini menjadi pelajaran bagi kita, baik sebagai pejabat negara, aparatur negara, ataupun sebagai rakyat biasa. Jangan kita terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis sehingga terjadi kerusuhan, pembunuhan yang kita semua tidak menginginkan terjadi dalam diri kita atau terjadi dalam keluarga kita. Oleh karena itu, sebenarnya mengkritik pemerintah atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah itu di dalam Islam sudah diajarkan, dan caranya pun sangat sopan santun. Ya, caranya sangat sopan sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Siapapun yang ingin menasihati pemerintah, ingin mengkritik pemerintah, maka jangan dikritik secara terang-terangan. Jangan di hadapan banyak masyarakat sehingga masyarakat emosi, tersulut emosinya. Tapi bagaimana? Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Tapi caranya gimana? Rasulullah SAW memberikan cara yang bagus. Datangi beliau, pemerintahnya mana? Anda mau protes ke DPR, datangi DPR. Anda punya kenalan, datang ke sana. Bukan datangi di depan gerbangnya teriak-teriak, tidak. Maksudnya datangi, ketemu ke rumahnya, sowan dengan sopan santun, bawa proposal, ngobrol. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tidak hanya datang langsung, tapi wa yakhlu bihi. Hendaknya sepi aja, nggak usah rame-rame. Anda bisa berdua, bertiga, ya, sesuai dengan kemampuannya, nggak usah rame-rame. Karena niatnya mau menasihati, bukan mau mengolok-olok pemerintah di hadapan banyak orang. Nah, ini Islam mengajarkan yang sangat luar biasa ini sejak dahulu, ya. Fa in qabila minhu fadza. Kalau ternyata aspirasi kita, nasihat kita, kritikan kita diterima sama pemerintah, ya alhamdulillah. Memang itu tujuannya. Tujuan kita mengkritik pemerintah agar apa? Bisa merubah sikap mereka. Kalau memang itu keliru. Tapi kan mereka juga paham kondisi mereka. Mereka ada argumen juga, sehingga di situ akan terjadi diskusi yang dengan kepala dingin tentunya. Ya, namanya nasihati. Anda ketika mau menasihati ayah Anda, kan nggak mungkin Anda teriak-teriak sampai kedengaran tetangga. Ketika kita mau menasihati manajer di perusahaan kita, nggak mungkin Anda teriak-teriak. Yang ada Anda akan dipecat. Makanya Islam mengajari akhlak yang bagus ketika mau menasihati pemerintah. Dan ini jarang diketahui masyarakat. Taunya rame-rame. Ini Islam dari dulu sudah mengajari cara yang bagus, Pak. Datangi dengan sopan santun, ketok pintunya, assalamualaikum, ya, nasihati dengan baik. Kalau menerima, alhamdulillah, sudah kita sesuai dengan yang kita inginkan. Wa illa, tapi kalau nggak nerima gimana, Ustaz? Wa illa qad kana qad adda alladhi alaihi. Rasulullah SAW mengatakan, kalau nggak terima juga nasihatnya, dinasihati, suruh ngurangi, nggak dikurangi juga, suruh nambah, nggak ditambah juga. Jadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan, bagaimana? Ya sudah, kita sudah menyampaikan kewajiban nasihat, ya kan? Namanya menasihati nggak harus semuanya diterima. Ada caranya nasihat kita ternyata kurang tepat, nggak sesuai dengan kondisi mereka atau bagaimana mereka lebih paham. Tapi kita ingin melakukan yang sesuai syariat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Kalau ini diterapkan, insya Allah Pak, aman. Yang terjadi kedamaian. Memang butuh mental kuat untuk datang langsung ke rumahnya, butuh mental kuat. Makanya ini afdolul jihad. Jihad yang paling utama itu nasihati secara langsung. Ya, datang sowan ke beliau dengan sopan santun sampaikan. Afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanil jair. Sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad adalah kita mengucapkan kata-kata yang benar di hadapan dan di sampingnya pemerintah yang zalim. Kita tahu pemerintah zalim, iya. Anda datangnya aja ke sana. Datang ke sana, ketok pintunya, izin sama pas-pamprasnya atau penjaganya di sana, ketemu, ngobrol. Kalau dipersilakan bisa ngobrol, alhamdulillah. Kalau enggak, ya Anda bisa ngutus siapa yang bisa masuk ke beliau, atau dengan cara kirim surat. Nah, itu lebih diterima. Dan secara logika kita pun, kalau kita sebagai beliau, kita akan lebih terima orang yang sopan sama kita. Anda sopan, kami segan. Tapi Anda tidak sopan, ya kami nggak mungkin menghargai. Kan gitu ya. Itu sudah logika yang sangat bagus. Dan Islam mengajarkan itu. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi, kritikan kepada pemerintah itu dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi anarkisme, tidak jadi kekacauan. Maka ini Islam sebagai rahmat lil alamin, kasih sayang bagi Allah semesta, di antara ngajari ini Pak, biar masyarakat itu damai, tentram, adem ayem. Ya. Kemudian, kalau kita menghadapi pemerintah yang zalim, apakah ada bimbingan dari Rasulullah SAW? Ada. Dari dulu Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa nanti di akhir zaman itu ada a'immah, pemimpin-pemimpin di berbagai negara, la yahtaduna bihudaya, mereka enggak ngambil petunjuk dari petunjuk aku, petunjuk Rasul, wala yastannuna bisunnati, enggak juga ngambil sunnahku, ajaranku enggak diambil sama mereka. Mereka punya peraturan sendiri, mereka buat-buat. Bahkan wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Bahkan di antara pejabat yang ada itu ada orang bentuknya manusia tapi hatinya hati setan. Artinya apa? Kalau hati setan itu nggak ada kasih sayang, nggak ada hati nurani. Mereka inginnya menindas. Rasulullah sudah memberitahu akan ada nanti di akhir zaman pemerintah yang seperti ini sifatnya. Dan insya Allah pemerintah kita nggak sampai ke level yang separah ini. Tapi seandainya ada yang separah ini, bagaimana sikapnya? Maka Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, kaifa asna'u? Lalu saya berbuat seperti apa? Saya bersikapnya bagaimana kalau lihat pemerintah yang seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Tetap engkau mendengar dan taat kepada pemerintahmu. Dengarkan, taati. Sabar. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Bahkan seandainya pun pemerintah itu selalu memukul punggungmu dan mengambil hartamu secara tidak benar, walaupun zalim sudah. Karena dengan kita sabar terhadap pemerintah yang ada, ini lebih kondusif daripada kita melakukan pemberontakan yang terjadi nanti tidak ada keamanan. Cukuplah pelajaran bagi kita negara-negara yang melakukan kudeta. Mereka akhirnya hancur, lebur. Pemerintah nggak ada, yang ada adalah musuh-musuh negara itu masuk ke dalam, ikut memporak-porandakan negara tersebut. Kasihan pemerintah kita, jadi kasihan, aparatur negara, tentara, polisinya juga kasihan, kitanya juga kasihan, nggak bakal aman karena pemerintahnya nggak ada. Jadi adanya pemerintah itu lebih mending daripada kalau nggak ada. Makanya para ulama mengatakan bahwa seandainya pun 100 tahun di bawah penguasa yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari nggak ada pemerintah yang menguasai. Bapak insya Allah yang sudah umur tahu kondisi-kondisi di negara kita ataupun di negara yang lain saat nggak ada pemerintah, runyam. Yang terjadi semua akhirnya menghakimi sendiri, nggak ada yang memegang kekuasaan. Maka hendaknya kita bersabar, jangan sampai kita
memberontak, melakukan kudeta, tetaplah bersabar bersama pemerintah kita. Kalau mau menasihati, nasihati dengan cara yang baik. Dan hendaknya kita menjaga diri, jangan sampai melakukan perbuatan anarkis. Islam nggak mau yang seperti itu, Pak. Telah kita sampaikan tadi bahwa tidak boleh kita membunuh seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi kerusuhan, kekacauan, sehingga keimanan seseorang itu bisa berbolak-balik. Di pagi hari beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Sangat ruwet urusannya. Ya, beliau mengatakan, ya, orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya, semakin seseorang berada di rumah, dia semakin lebih aman, nggak ikut-ikutan melakukan kerusuhan tersebut. Beliau mengatakan bahkan, fakassiru qiyasakum, fakassiru qisiyakum, ya, patahkanlah busur panah kalian, ya, wa qaddi'u awtarakum, putuskanlah tali panah kalian, wadribu as-suyufakum bil hijarah, pukulkanlah pedang kalian ke batu. Maksudnya apa? Senjatanya tutup, jangan ditodongkan, jangan digunakan senjatanya, bahaya. Kalau kondisi sedang rusuh, main senjata yang adalah emosi, setan masuk kemudian melakukan pembunuhan, jangan. Rasulullah SAW mengatakan jangan lakukan itu. Walzamu buyutakum, dan hendaknya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian melakukan pembunuhan. Bahkan beliau di akhirnya mengatakan, seandainya ada orang yang menyerang Anda, maka hendaknya engkau jadi orang yang terbunuh dan jangan sampai membunuh. Ya, ini kondisi-kondisi yang kita tidak ingin terjadi lagi di masyarakat kita, sehingga harapannya kita akan mendapatkan keamanan kembali. Kita tidak mau kerusuhan ini semakin merebak di mana-mana. Hendaknya kita bersama pemerintah, baik pemerintah juga harus bersikap adil, mengayomi masyarakat. Kita masyarakat juga harus mengademkan suasana di antara kita. Ya, kita masih ingin bekerja seperti biasa, sekolah seperti biasa. Ya, tadi hari ini banyak sekolah-sekolah libur, kerjaan juga pada libur karena kondisi beberapa tempat tidak kondusif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita doa untuk menjaga keamanan negara kita. Rabbi ja'al hadza baladan amina, Rabbi ja'al hadzal balada amina, dengan dua versi, di satu surat Al-Baqarah, satu lagi di surat Ibrahim. Artinya sama. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah ini sebagai negeri yang aman. Karena keamanan adalah nikmat yang besar. Sebagaimana kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa negara kita, maka mari kita jaga keamanan ini agar senantiasa bisa kita nikmati sepanjang kehidupan kita dan sampai anak cucu kita. Ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang mahal, lebih mahal daripada kendaraan mewah, lebih mahal daripada kesehatan kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, wa 'indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Siapa di antara kalian berpagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, di negaranya aman, enggak ada kerusuhan, itu nikmat yang besar yang disebutkan pertama kali oleh Rasulullah SAW. Lalu dia punya makanan,
ya, yang bisa dia makan dari itu, dan dia memiliki badan yang sehat, maka itulah nikmat dunia yang diberikan kepada dia. Itulah inti dari kenikmatan dunia itu, aman, badan sehat, dan punya makan. Tapi kalau punya makan, badan sehat, gak aman, gak selesai. Yang pertama kali sebut oleh Rasulullah SAW adalah keamanan. Maka marilah kita jaga dan kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menenteramkan keadaan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keamanan dan ketentraman bagi bangsa dan negara ini. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ij'al hadzal balada amina wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Indonesia, negeri yang aman. Ya Allah, bimbinglah pemerintah kami untuk bisa menegakkan keadilan dan mengayomi masyarakat. Ya Allah, bimbinglah rakyat kami untuk bisa taat dan mendengar serta patuh kepada pemerintahnya. Ya Allah, akurkanlah, satukanlah hati rakyat dan pemerintah kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada rakyat dan pemerintah untuk membangun negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang penuh dengan rahmat Allah, yang penduduknya senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami penyejuk hati dari istri-istri kami dan anak keturunan kami yang soleh dan solihah, sehingga mereka bisa menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.